Salam sejahtera untuk kita semua. SMK Bisa. 3 kali. SMK Bisa. Bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu. Tadi Bu Epi sudah perkenalkan saya. Saya lihatnya dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira 58 tahun yang lalu. Kebetulan di SMK 2 tugas sekitar 13 tahun yang lalu dan 20 tahun saya di Kandangan, di SMK 2 Kandangan. Biar keluar sana. Baik, tadi Bu Epi sudah memberikan judul bahwa kami akan menyampaikan dari kelompok 3 pekerjaan pemasangan boplang dengan kode unitnya bangunan atau as bangunan dan elevasi bangunan agar bangunan yang dikerjakan sesuai dengan gambar. Kita selalu tahu, dengar, bahkan berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali boplang. Bapak Ibu tahu nggak? Boplang itu bahasanya dari mana? Belanda. Artinya? Siapa lagi? Boplang. Bahasa Belanda, benar. Saya terjemahkan dengan kamus. Bukan papan duga. Papan bangunan. Papan duga diidentifikasikan di Indonesia menjadi papan duga. Tapi sebenarnya ketika saya ST, karena saya SMP-nya ST di bangunan, disebut juga popang, itu papan bangunan. Dan saya coba mengklarifikasi dengan aplikasi terjemahan, ternyata memang benar. Jadi guru saya dulu mengajari saya tentang boplang itu papan bangunan, katanya memang benar. Setelah diterjemahkan namanya artinya lah papan bangunan. Tapi di Indonesia, bangunan sesuai gambar denah bangunan yang diperlukan untuk penentuan jalur arah pondasi dan juga sebagai dasar ukuran atau tinggi atau penentuan ketinggian lantai rumah dengan permukaan jalan. Jadi papan sebenarnya pekerjaan boplang ini lanjutan dari pekerjaan pembersihan lapangan. Kita tidak akan mungkin buat boplang kalau tanahnya mesti ada belukar. Jadi dalam rencana anggaran biaya atau RAP itu pembersihan lapangan terlebih dahulu, barulah dilakukan pekerjaan pemasangan boplang. Jadi pemasangan boplang ini juga berbagai cara, berbagai metode yang dilakukan di lapangan. Seperti kemarin yang disampaikan Bu Elia, sebenarnya dia tidak salah. Ada yang papannya di luar, ada yang papannya di dalam. Sebenarnya tidak banyak pengaruh. Intinya harus datar, intinya itu. Permukaannya harus rata, horizontal. Sehingga bangunan nanti akan datar. Next. Tujuan dari saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu peserta TOT untuk memberi petunjuk kepada audien, yaitu audiennya Bapak Ibu sekalian, supaya mengetahui dan memahami secara cara pemasangan boplang dan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Kesikuan
kalau kita mau memotong Bapak. Jadi kan karena di gambar detail kan setiap potongan kan beda-beda Bapak, lebarnya itu. Jadi kalau misalnya kita menentukan lebarnya 25, lebarnya pondasi kan kita belum tahu Pak. Oke. Apa ya kita ngikuti galian itu berdasarkan gambar potongan detail pondasi atau gimana? Terima kasih Bapak. Jadi saya ulang lagi Pak. Boplang dibuat berdasarkan gambar kerja yang ada. Jadi kita kan makanya saya tanya sama Pak Yunus mau dibikin bangunan pondasinya apa? Nah kan gitu. Nah kalau pondasinya sekian, tinggi sekian, lebar sekian, maka boplang benang-benang itu akan mengikuti itu. Jarak boplang itu kan paling tidak 1 meter atau kurang lebih dari pondasi tadi ya. Nah itu perkiraan aman, artinya aman kalau di nih lem ini adalah batas pinggir pondasi bukan as, maka kalau di sini boplangnya kan masih ini lalu lalang masih enak. Kemudian kalau nanti pada pekerjaan penggalian tanah itu kan tidak dibuang jauh-jauh ya, masih dekat-dekat di pinggir itu atau ke dalam kan, nah, masih aman. Ketika pekerjaan pasangan batu kosong atau as tambang masih bisa dikeliling pondasi diletakkan batu kali, batu gunung dan sebagainya. Sehingga boplang itu 1 meter lah kalau pandangan saya itu diambil dari pinggir atau as. Kurang lebih mesti ada 80 cm. Jadi dari pinggir papan boplang ke pinggir galian ada 80 cm. Karena galian itu kurang lebih kalau dibikin pondasi itu bisa rata-rata 80 sampai 100 ya 80, berarti ada 40, kurang lebih ada 60 70 lah. Kira-kira gitu. Tapi pada prinsipnya kita kan tukang bangunan semua. Nah, jadi memang saya juga sangat suka sharing pengalaman saya di bangunan. Karena SD saya di bangunan, kelas 2 saya udah borong ngecor lapangan bulu tangkis. Kelas 2 SMP waktu itu ya. Karena waktu itu SD-nya udah tua juga sih. Nah, jadi saya tamat SD 14 tahun, tamat SMP 17 tahun. 17 sampai 18, tamat STM 21 tahun, tamat kuliah 25 tahun langsung kawin. Karena sudah 25 tahun, tamat kuliah umur 25 langsung kawin. Karena itu istri pun sudah tua Pak, jadi udah berani kerja, udah berani memborong. Saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat sharing dan informasinya. Apapun yang saya sampaikan tidaklah sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Dan saya berharap Bapak Ibu belajar terus, walaupun guru tetap harus belajar, karena memang guru itu unggulnya pada belajar. Unggul guru adalah mau belajar, unggul kontraktor mau bekerja. Nah itu aja bedanya. Jadi kalau guru unggulnya mau belajar dan terus belajar. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMK Bisa. Kesimpulannya yaitu di dalam pemasangan boplang yaitu yang diutamakan adalah kesimpulan, kemudian kedataran untuk acuannya harus datar dan harus itu. Untuk bahan nanti diserahkan tukangnya saja. Kita nggak usah membahas mau bara mau kayu, nanti silahkan tukangnya yang ahlinya. Saya akan menambahkan pantun ya. Sebenarnya saya bisa pantun. Makan daging yang banyak lemak, enaknya dapat kenyangnya sesaat. Berarti makan lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga acara ini membawa manfaat. Ini kan yang juga hak ini lagi. Roda 3. Roda 3 dinaikin ke manten.
Kelompok 3 memang paten. Ini mau pensiunnya. Ini struktur. Jadi banyak nanti teman-teman ini jadi instruktur. Karena kan kalau tadi sebagai saya ngobrol-ngobrol di sana tadi, kelebihan guru-guru SMK itu praktek pernah, teknis pernah, jadi lebih unggul dibandingkan instruktur yang ahli. Yang ahli terus ngajar tentang terampil gitu, teknisnya kalau pengalaman gitu. Kecuali kontraktor gitu. Siapa yang mau presentasi? Ibu? Silakan. Waktu yang apa?